Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah, kita akan membahas tentang presentasi dan public speaking gitu ya. Nah, eee, ini pertemuan terakhir gitu ya, sebelum UAS, materi terakhir sebelum UAS, dan materi ini kemungkinan akan sangat berguna sekali. Jadi untuk nanti Anda bekerja atau mungkin, sebagai keahlian nanti di masa depan gitu ya. Nah, eee, dalam karya ilmiah, yang pasti karya ilmiah itu pasti akan, harus dipresentasikan gitu ya, atau presentasi karya ilmiah. Di luar itu, presentasi yang lain seperti presentasi tentang perusahaan, kerja, laporan, segala macam gitu ya, atau juga proyek. Nah, presentasi-presentasi itu memerlukan beberapa macam teknik gitu ya, atau beberapa macam, keahlian khusus gitu ya. Dan memang keahlian khusus itu memang harus dilatih gitu ya. Selain dilatih juga, hal-hal yang memang mendasari dari sebuah keahlian public speaking atau presentasi itu memang juga harus dipelajari. Nah, yang akan kita bahas di materi sekarang ini ada beberapa hal ya gitu ya, ada 7 hal. Yang pertama, pengertian dari presentasi itu sendiri, tujuan dari presentasi sendiri, jenis-jenis presentasi, tata tertib dan etika, penyiapan bahan presentasi, pelaksanaan, dan ciri-ciri presentasi yang baik. Nah, langsung saja di materi yang pertama. Pertama, apa itu pengertian presentasi gitu ya. Dan mungkin sudah tidak asing ya, namanya presentasi dan sekarang juga saya sedang presentasi, mungkin mungkin di beberapa mata kuliah atau ketika sekolah juga pernah presentasi kelompok gitu ya. Nah, jadi presentasi ini adalah bentuk sebuah komunikasi yang padu dalam bentuk penyajian karya tulis atau karya seorang di depan forum atau undangan peserta gitu ya. Dan memang presentasi itu membutuhkan public speaking, membutuhkan keahlian dalam berbicara dan menjelaskan gitu tentang ide, gagasan atau hal yang memang sedang dipresentasikan, isi dari presentasikan sehingga orang lain itu tertarik atau mungkin juga mengerti apa yang, Anda jelaskan gitu ya. Nah, ada beberapa hal agar presentasi itu dapat berjalan secara efektif. Yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta. Nah, ini penting sekali gitu ya, menarik minat perhatian peserta. Jadi, sebuah presentasi itu hampir sama seperti sebuah periklanan gitu ya. Jadi bagaimana orang itu tertarik dalam sebuah produk, bagaimana orang itu tertarik dengan, presentasi yang kita presentasikan gitu ya. Meskipun memang kadang-kadang orang itu acuh gitu ya, acuh. Tapi karena kadang-kadang seperti ini, ketika ada orang acuh dengan presentasi kita, tapi ada orang lain yang tertarik gitu ya, mereka akan mengikuti orang yang, lain yang tertarik gitu ya. Mungkin karena apa ya, ikut-ikutan, mungkin juga karena supaya apa, supaya ada hal yang menarik karena orang lain tertarik gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Atau mungkin contoh lain seperti, presentasi tukang obat di pasar gitu ya. Ada kerumunan, orang yang sedang berkumpul di, orang yang sedang mempresentasikan obat ya. Kadang-kadang orang yang tertarik itu penasaran ya, penasaran apa yang sedang bicarakan, apa yang sedang dipromosikan gitu ya. Nah itu menarik menarik perhatian gitu ya. Nah, terus mengarahkan perhatian kepada peserta. Nah ini perlu teknik juga gitu ya. Mengarahkan perhatian peserta kadang-kadang Eee, tidak tidak apa ya, tidak membutuhkan waktu yang lama, mungkin, sekedar dengan humor gitu ya, atau mungkin juga kadang-kadang seperti ini, peserta dapat perhatiannya teralih karena presentasi yang kurang menarik, ya. Atau mungkin juga karena bicaranya terlalu panjang gitu ya, materinya terlalu panjang lebar gitu ya, sampai berjam-jam, akhirnya orang konsentrasinya itu menurun. Maka untuk mengembalikan perhatian mereka, ada beberapa hal, ada beberapa teknik. Mungkin ice breaking, mungkin, sekedar humor gitu ya, atau mungkin juga sebagai apa ya, sebagai, penarik konsentrasi ulang gitu ya. Mungkin gerakan-gerakan olahraga ringan atau yang lainnya gitu ya. Nah itu hal yang lain dapat mengarahkan presentasi atau mungkin juga kalau, bisa juga dengan gambar-gambar yang menarik ya. Karena kadang-kadang ada beberapa orang yang tertarik dengan gambar bukan hanya dengan teksnya saja gitu ya. Nah, hampir sama seperti apa, seperti di dalam sebuah, eee, phone Android gitu ya, atau handphone Android. Banyak orang itu yang tertarik dengan ikon beberapa aplikasi, ya. Mereka akan mengklik atau memilih aplikasi tersebut sesuai dengan ikonnya. Kadang
teks icon atau nama aplikasi itu jarang sekali dilihat, jarang sekali dibaca gitu ya. Dan itu untuk menarik perhatian ya. Nah, terus menjaga kefokusan masalah yang tetap. Nah, ini kadang-kadang eee, ketika orang terlalu pintar berbicara gitu ya, berbicara di depan umum atau ketika menjelaskan sesuatu, mereka kadang keluar konteks gitu ya, atau keluar bahasan. Nah, itu menjadi sebuah bias, menjadi sebuah ketidakfokusan. Nah, makanya ada beberapa garis besar, ada beberapa teknik, ada mungkin juga sebuah catatan kecil supaya bahasan-bahasan di luar itu tidak terbahas, supaya waktu itu tidak terlalu memanjang gitu ya. Makanya ada catatan kecil supaya apa? Supaya mengingat bahasan atau omongan, atau hal yang dibahas gitu ya, supaya tidak melebar gitu ya. Nah, kadang-kadang seperti itu, berbeda lagi dengan orang yang tidak pandai berbicara. Kalau orang yang tidak berpandai berbicara, kadang-kadang yang harusnya panjang menjadi sedikit, pendek gitu ya. Yang ketika diingat-ingat panjang lebar tentang teks pidato, akhirnya lupa yang harusnya mungkin beberapa hampir 50 menit, akhirnya cuma 15 menit selesai ya. Karena lupa semua teks pidatonya. Karena apa? Karena mungkin grogi, mungkin apa gitu ya. Nah, itu perlu latihan ya, terutama latihan mental ketika kita public speaking. Kadang-kadang kita berbicara di depan 10 orang berbeda dengan berbicara di depan 100 orang, apalagi ribuan orang, apalagi mungkin juga dengan orang-orang yang berpengaruh, mungkin pejabat, mungkin apa gitu ya. Nah, itu berbeda sekali tekanan mentalnya gitu ya. Makanya itu harus dilatih gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak demam panggung dan supaya bisa menguasai panggung gitu ya. Nah, terus menjaga etika dan kode etik presentasi. Nah, ini pemilihan bahasa, pemilihan penampilan, ya, terus hal-hal segala macam itu atau permainan atau apa, supaya tidak melanggar etika atau mungkin juga supaya tidak menyinggung beberapa orang yang kita sedang ajak presentasi gitu ya. Nah, itu perlu hal-hal seperti itu ya. Nah, jadi tujuan presentasi itu pertama edukasi atau pendidikan yang memberikan informasi, persuasi, dan mempengaruhi orang lain gitu ya. Jadi supaya menarik atau supaya orang itu tertarik dengan apa yang kita presentasikan. Nah, ada beberapa jenis presentasi yang mungkin secara garis besar ini ada 3 jenis gitu ya. Pertama ada presentasi oral, ini yang saya lakukan gitu ya. Ini oral dan visual gitu ya, dan tekstual. Jadi 3 hal ini digabungkan yang sekarang saya lakukan. Nah, oral ini adalah jenis presentasi yang dari awal hingga akhir menggunakan lisan, hanya mengandalkan bahasa dan gerakan tubuh semata, atau dengan body language gitu ya. Nah, sang presenter ini menggunakan penambahan daya tarik. Ini menguatkan maksud materi yang sedang dibahas gitu ya. Nah, terus ada lagi visual. Nah, ini visual ini presentasinya disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronik. Ya, contohnya seperti menggunakan LCD projector atau menggunakan sekarang media YouTube gitu ya. Itu visual gitu. Atau mungkin juga menggunakan video gitu. Itu bisa juga masuk ke sana. Nah, terus ada juga tekstual. Nah, tekstual ini presentasi yang hanya menggunakan materi teks atau tulisan atau selebaran. Nah, ini contohnya seperti pamflet, spanduk, dan segala macam gitu ya. Nah, ini banyak bisnis yang memilih menggunakan presentasi ini karena cenderung lebih murah dan jangkauannya luas gitu ya. Dengan demikian, untuk produk tertentu presentasinya jenis ini tidak mewakili gitu. Nah, jadi kalau dari luas wilayah cakupan gitu ya. Kalau jenis oral itu lebih kepada menggunakan suara. Nah, kalau suara kan ada batasannya gitu ya. Ada batasannya, mungkin batasan dengan jarak ya, jarak suara itu didengar gitu ya. Visual juga sama, visual itu lebih kecil. Visual itu dengan jarak orang bisa melihat eee, visual itu atau iklan tersebut atau presentasi tersebut. Sedangkan tekstual itu juga sama gitu ya. Sama eee, kepada orang yang dapat melihat teks tersebut gitu ya. Cuman antara visual dan tekstual gitu ya, kalau seandainya diterapkan di jalan, maka visual dan tekstual itu atau tekstual itu lebih efektif. Karena orang lebih gampang membaca dengan cepat gitu ya.
dan orang di lalu lintas jalan itu lebih banyak gitu ya, maka tekstual itu cakupannya lebih besar. Sedangkan oral itu mungkin kalau contoh seperti peringatan, di lampu merah gitu ya. Nah, itu cuma beberapa detik penyampaiannya, cuman memang tidak terlalu jangkauannya tidak terlalu lebar gitu ya. Dan karena beberapa detik tersebut, maka tidak bisa menyampaikan dengan panjang lebar. Berbeda dengan tekstual, berbeda dengan visual gitu ya. Cuman ya memang orang beberapa bisnis itu lebih memilih tekstual ya, dan dalam bidang terutama bidang multimedia. Nah, terus, tata tertib. Nah, ini etika dalam presentasi. Nah, unsur yang harus ada dalam presentasi pertama, yang pasti ada pemakalah, nah ini penyaji penyaji. Nah, terus ada pemandu, ada moderator, ya, supaya acara itu dapat tersusun dengan rapi. Terus ada pencatat, notulen gitu ya, supaya hal-hal penting atau mungkin juga pertanyaan itu dapat dicatat dan juga peserta. Nah, juga hal yang lain itu adalah etikanya itu adalah sebuah kejujuran ya. Kejujuran ini sangat penting sekali ya. Entah itu dari isi materinya atau dari hal-hal yang lain gitu ya. Kalau seandainya ditanyakan tidak tahu ya tidak tahu gitu ya. Kalau ditanyakan tahu ya tahu gitu. Nah itu kejujuran atau hal yang lain yang lebih besar cakupannya tentang kejujuran itu dalam presentasi itu seperti presentasi periklanan gitu ya. Kadang-kadang kalau periklanan apa ya, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Cuman dalam hal kejujuran, periklanan itu ada garis besar tidak boleh menipu konsumen gitu ya. Dan itu dari bidang kejujuran ya di sana. Nah, nah ini ada penyiapan bahan presentasi, ada beberapa hal. Yang pertama menganalisis identitas dan situasi. Nah, ini kita lihat dulu audiennya gitu ya. Audiennya itu siapa gitu ya. Situasinya itu seperti apa? Apakah audiennya itu orang dewasa, pejabat, atau mungkin juga audiennya anak-anak. Maka kalau audien anak-anak kita harus bersikap supaya menarik perhatian anak-anak. Tidak mungkin kita melakukan presentasi kepada audien dewasa dengan cara untuk ke anak-anak TK gitu ya, dengan nyanyi-nyanyi atau apa gitu, nyanyi TK gitu, tidak mungkin gitu ya. Dan itu disesuaikan di sana. Jadi dianalisis dulu, disesuaikan dulu gitu ya. Kadang-kadang eh, ketertarikan setiap orang itu disesuaikan dengan usianya gitu ya, atau disesuaikan dengan pengalamannya. Nah, terus situasi juga menentukan. Nah, ini situasinya juga kita lihat di sana audiennya, apakah situasinya masih konsentrasi atau sudah buyar gitu ya di sana gitu ya. Kalau sudah buyar mungkin harus ada pengalih perhatian supaya kembali konsentrasi kembali gitu. Nah, terus buat peta konsep sajian. Nah, ini yang tadi disebutkan supaya tidak melebar. Biasanya ada catatan-catatan kecil berupa kata-kata, berupa judul gitu ya. Nah, di dalam catatan tersebut biasanya kita akan membahas suatu hal tentang proyek pembangunan gitu ya. Maka proyek pembangunan itu dalam pidato proyek pembangunan maka kita catat beberapa hal ya. Mungkin catatnya beberapa poin saja gitu ya. Nanti dijelaskan secara lebarnya. Mungkin poin pertama itu kita bahas lokasinya, terus kita bahas biayanya gitu yang di terakhir gitu ya. Terus kita bahas siapa saja. Nah, itu dibahas secara sistematis ya. Nah, terus tema desain yang relevan. Nah, ini tema dalam memilih biasa lebih kepada PowerPoint ya. Nah, PowerPoint yang kita gunakan temanya apa, bahasanya apa, itu harus sesuai. Nah, terus hindari sajian teks yang panjang. Biasanya akan pusing kalau teksnya terlalu panjang gitu ya. Nah, eh, presentasi yang baik biasanya berupa kata-kata saja gitu ya. Kecuali kalau seandainya mempresentasikan sebuah materi untuk beberapa siswa gitu ya. Nah, karena materinya kalau zaman sekarang kan kecuali kalau ada handbook ya gitu ya. Ada handbooknya, ada PDF-nya, ada bukunya gitu ya, maka presentasinya cukup beberapa poin saja. Tapi kalau tidak ada handbooknya, cuma ada PowerPoint-nya saja, ya beberapa materi secara ringkasnya itu harus tetap dicantumkan supaya memang tidak lupa gitu ya. Ketika siswa itu membaca materi yang kita bahas gitu ya. Atau mungkin juga ketika mau ujian, oh ternyata kita lihat saja materi dari sana gitu. Tapi kalau
materinya berupa kata-kata saja, maka akan sulit sekali untuk dipahami gitu. Kecuali memang ada beberapa hal ya. Nah, seperti video atau seperti rekaman yang kita bahas di sekarang. Nah, terus rancangan muka slide dengan ilustrasi yang relevan. Nah, ini harus sesuai ya. Multimedia juga harus relevan, jangan terlalu mengalih perhatian. Maksud di sini contoh seperti ada animasi GIF gitu ya. Nah, di sini di dalam presentasi ini tiba-tiba ada animasi GIF orang yang sedang berlari. Maka peserta audien itu akan melihat animasi GIF tersebut gitu ya. Tapi tidak melihat apa? Tapi tidak melihat teks yang tidak melihat materi kita gitu. Maka hindari beberapa animasi atau mungkin juga beberapa hal poin yang dapat mengalihkan perhatian dari materi yang kita bahas. Ya. Terus uh, karakter, ukuran, komposisi huruf dan warna ini harus sesuai juga. Nah, supaya apa? Supaya memang jelas di sini. Ya. Terus menyuting slide presentasi dan yang paling penting itu adalah latihan ya. Supaya uh, supaya jago, supaya kita menguasai materi tersebut. Nah, yang pertama, menganalisis identitas pendengar. Nah, ini identitas fokus pada usia, jenjang pendidikan, asal gitu ya. Nah, ini kita lihat juga yang tadi disebutkan, siapa yang kita presentasikan, anak TK kah, pejabat kah, atau mungkin juga uh, remaja kah, atau siapakah, itu harus disesuaikan. Gaya bahasa kita, penyampaian kita, itu harus disesuaikan gitu ya. Terus disesuaikan juga dengan pukul presentasinya. Biasanya kalau pagi-pagi itu konsentrasi masih bagus, tapi ketika sudah siang, makanya ketika kuliah siang itu atau kuliah sore itu semuanya sudah buyar gitu ya. Konsentrasinya sudah kadang-kadang hilang gitu ya. Nah, durasi presentasi juga harus disesuaikan. Jadi kalau dalam penelitian itu uh, yang efektif itu presentasi atau pembelajaran itu 45 menit. Selebih dari itu harus istirahat dulu, maka boleh presentasi lagi atau boleh belajar lagi gitu ya. Kadang-kadang kalau di Indonesia gitu ya, presentasi atau belajar itu full sampai 2 jam. Maka ketika keluar kelas itu sudah ngebul gitu otaknya gitu ya. Nah, terus tempat presentasinya juga harus disesuaikan gitu ya. Posisinya, keadaannya, suasananya gitu ya, itu harus sesuaikan supaya memang orang itu nyaman dan ketika melihat atau menyimak materi yang kita jelaskan itu bisa menyimak dengan baik. Terus alat bantunya juga dari sisi errornya, error human error, dari sisi kelengkapan, kejelasan gitu ya. Mungkin soundnya juga harus bagus gitu ya, harus dapat disampaikan, tidak menggaung, tidak apa. Terus layar, ukuran layarnya juga bisa kelihatan sampai ke belakang dan sebagainya. Itu alat presentasi itu harus sesuai. Dan suasana. Nah, ini suasana bisa diciptakan mungkin juga dengan musik atau juga dengan hal-hal seperti permainan atau dengan hal yang lain supaya memang tidak terlalu jenuh di sana. Nah, suasana juga kadang menyesuaikan dengan usia yang tadi disebutkan gitu ya. Kalau suasana untuk anak-anak maka harus ceria. Kalau untuk orang dewasa maka harus formal gitu ya. Kalau untuk kebudayaan maka harus disesuaikan dengan kebudayaan, tema lah apa itu harus sesuai gitu ya. Dari temanya, dari sisi audiennya gitu, usianya itu harus disesuaikan suasananya. Nah, terus hal yang lain seperti peta konsep sajian. Ini menjaga urutan sajian presentasi audien itu dipetakan. Jadi terhadap apa yang sedang kita jelaskan. Nah, seperti contoh ini sajian di pinggir gitu ya. Seperti pergerakan keadaannya kendaraan seperti polusi udara, suara, terus jaringan, sistem ini dipetakan mungkin atau bisa juga dibagankan gitu ya di sana. Ya. Terus tema. Nah, ini tema yang relevan. Nah, ini ada beberapa hal, ada beberapa kenapa saya menggunakan tema PowerPoint itu yang ini saja gitu ya. Ada beberapa hal dari sesuai keilmuan IMK, dari sesuai dengan kesehatan segala macam. Kenapa tema yang saya pakai itu seperti ini gitu ya. Yang pertama mungkin background dengan warna tan gitu ya atau dengan warna yang hampir kuning ya, coklat kekuningan seperti kertas novel gitu ya dengan tulisan yang gelap itu lebih enak di mata gitu ya. Ketika orang membaca juga bisa lebih lebih lama gitu. Berbeda dengan background yang hitam, tulisan putih ya, itu akan menyakitkan mata. Kadang-kadang secara kesehatan juga itu tidak baik. Nah,
desain-desain relevan itu memang sudah ada gitu ya di PowerPoint gitu, sudah disediakan di sana gitu ya. Cuman, memang harus disesuaikan dengan tema, juga bisa dikreasikan tapi dengan kreasi juga dengan, aturan tertentu gitu ya. Jadi tidak boleh berkreasi tapi bebas, tapi mengabaikan fungsi gitu ya, mengabaikan fungsi, mengabaikan kenyamanan di sini ya. Nah, terus hindari teks yang panjang. Nah, ini teks yang panjang, biasanya slide itu presentasi, bukan menampilkan teks. Jadi menampilkan slide atau pendukung penjelasan secara ringkas gitu ya. Ya, memang bagusnya itu ada handbook-nya ya, untuk penjelasannya. Dan kalau di slide-nya itu cuman beberapa poin. Jadi kalau seandainya Anda mempresentasikan tentang tugas akhir atau kerja praktek, maka poin per poinnya saja. Jadi tidak usah teks panjangnya di copy paste gitu ya. Tidak usah gitu ya. Jadi cukup mungkin judul-judulnya saja. Nanti akan Anda presentasikan panjang lebar dengan Anda yang menjelaskan ya dengan isi isi dari judul tersebut gitu ya. Jadi sudah di luar kepala. Nah, kalau seandainya berupa teks full, maka yang akan terjadi itu adalah membosankan ya. Atau mungkin juga akan lelah atau mungkin juga tidak terlalu menarik di sini. Makanya sediakan mungkin kalau di slide itu di beberapa gambar supaya apa? Supaya tidak terlalu full text gitu ya. Nah, terus rancang muka slide dengan ilustrasi, biasanya dengan gambar, skema, bagan, tabel. Nah, ini contohnya dalam presentasi ini didukung dengan skema gambar tabel. Maka untuk mudah dipahami dibuat sebuah bagan ya. Kalau seandainya di dalam statistik itu supaya mudah memahami di sana ya. Nah, contoh ini adalah skema ya. Nah, kalau dalam bagan, ini adalah beberapa bagan, contoh dalam bagan alur ya, alur tentang siklus hujan atau mungkin juga tentang beberapa bagan penyajian PowerPoint. Nah, ini ditampilkan dengan tema-tema seperti ini supaya apa? Supaya kadang lebih menarik tema menggunakan bagan gitu ya daripada menggunakan teks. Karena apa? Pembacaannya atau penyajiannya atau pemahamannya itu lebih mudah ya, dipahami. Nah, terus slide presentasi ini tidak berupa uraian teks melainkan ilustrasi atau penjelasan yang berbicara. Nah, ini contohnya temanya itu harus disesuaikan. Contoh pengertian wawancara, maka tampilkan teks di pinggir slide itu adalah orang yang sedang wawancara gitu ya. Atau definisi waduk, ya berupa backgroundnya atau background waduk gitu ya. Jadi slide-nya itu topiknya itu harus relevan. Ya. Jadi hindari dengan slide seperti ini. Ciri kalimat efektif, backgroundnya itu adalah sipus gitu ya. Di slide itu tidak sesuai dengan pemilihan teks itu yang kurang enak gitu ya dengan teks putih terus di hidung sipusnya juga putih ya. Itu kurang kelihatan kata-katanya, hurufnya gitu ya. Itu buruk sekali. Nah, atau juga seperti ini. Ya, ini karena sedang jatuh cinta terus dibuat temanya seperti ini. Jenis-jenis aplikasi pada Microsoft. Nah, ini juga tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Jadi buat slide yang relevan dengan topiknya. Nah, terus pemberian multimedia ini harus proporsional. Jadi contohnya suasana, waktu, tempat. Nah, ini harus sesuai gitu ya. Mungkin dalam slide videonya tidak boleh panjang lebar. Ya. Cukup beberapa hal, beberapa slide atau beberapa videonya tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang itu namanya film ya. Nah, juga yang relevan dengan materi, otomatis harus relevan ya, sesuai dengan materi yang kita bahas di sini. Nah, terus karakter ukuran huruf, komposisi warna. Nah, ini huruf ini memiliki beberapa karakter. Ya. Jadi hindari huruf-huruf yang aneh. Ya, kalau huruf-huruf yang aneh atau yang tidak formal dalam dasar sebuah slide itu akan menyulitkan pembaca. Gitu ya. Mendeteksi jenis hurufnya juga sulit, apalagi membacanya gitu ya. Nah, selain itu, jenis huruf juga itu menyesuaikan dengan karakter slide-nya. Ya. Contoh ini adalah huruf yang tebal, maka itu mungkin menyiratkan tentang suatu keadaan. Kalau mungkin hurufnya huruf sambung, ya, mungkin itu tentang kata-kata, tentang ungkapan, tentang kiasan itu bisa gitu ya dengan huruf sambung. Atau mungkin juga seperti huruf dalam kata benda lain dan gitu ya. Nah, itu
cocok untuk anak-anak ya. Itu disesuaikan dengan tema, dengan keadaan, dengan topik ya dan sebagainya. Nah, tapi utamakan huruf itu yang pertama yang harus diutamakan adalah huruf formal ya. Sehingga orang itu mudah sekali membaca. Ya. Nah, terus ukuran huruf juga harus sesuai ya. Seperti topik 44 ya, warnanya, ukurannya itu harus sesuai. Jadi diperhatikan dalam penyusunan slide. Biasanya kalau judul itu pasti ukuran hurufnya mungkin lebih tebal atau mungkin juga lebih besar ya. Nah, itu harus seperti itu ya. Jadi kalau uraian topik judul itu lebih besar, maka uraian lebih kecil, sub uraian lebih kecil, sub uraian dari uraian itu lebih kecil gitu ya. Jadi warnanya, ukurannya itu disesuaikan di sana gitu ya. Nah, terus menyuting presentasi slide. Jadi jika masih belum menyempurnakan, lakukan kegiatan menyutingkan kembali. Jadi lihat kembali ketika ternyata belum sempurna, lihat kembali, ulangi gitu ya, atau mungkin juga cek kembali supaya memang lebih efektif atau lebih sempurna. Jadi kegiatan penyutingan ini dapat memakan waktu dengan yang disediakan gitu ya. Jadi sebelum presentasi ya syuting dulu slide-nya supaya enak dilihat, enak dipresentasikan. Posisinya kita sudah hafal gitu ya, urutannya dan segala macam gitu ya. Nah, selanjutnya latihan. Nah, ini latihan ini penting ya dalam public speaking, penekanan bicara, intonasi dan segala macam gitu ya. Itu penting. Biasanya kalau penekanan dan bicara itu supaya apa ya? Supaya dalam beberapa hal penting itu harus ditekankan ya. Ada penekanan kata gitu di sana gitu ya. Dalam materi public speaking-nya. Biasanya harus ya ada beberapa hal atau mungkin juga ada beberapa kata yang harus dicepatkan gitu ya. Kalau biasanya dicepatkan itu kata-kata yang tidak penting gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, eee, ada sebuah kejadian kecelakaan terjadi di Majalengka, berarti itu ada penekanan kata. Penekanan kata di Majalengka itu adalah, khusus gitu ya, khusus untuk tempat tersebut ya, jadi supaya lebih jelas gitu ya. Jadi penekanan kata itu seperti di dalam sebuah huruf judul itu adalah pembold gitu ya atau eee, apa ya, garis besar ya atau garis miring gitu supaya ditekankan katanya ya, supaya diperhatikan lebih lebih, seksama. Tapi kata-kata yang cepat itu adalah kata-kata yang biasa ya, dalam teks yang biasa biasanya. Nah, tujuannya pertama latihan itu agar dapat menguasai tanpa membaca naskah ya. Terus dapat menyampaikan dengan lancar dan dapat menyuting slide kembali. Biasanya, supaya enaknya gimana gitu ya, ketika kita latihan dengan slide tersebut, nah enaknya gimana, ternyata kurang enak, maka slide-nya dirubah dulu gitu ya, supaya kita ketika berbicara, nanti pas setelah selesai latihan itu atau setelah ketika mempresentasikan, itu dapat lebih enak gitu ya, dalam mempresentasikannya gitu ya. Nah, terus pelaksana presentasi, pertama mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Nah, ini ada beberapa hal. Pertama pencahayaan. Nah, ini pencahayaan juga penting. Jadi kalau dalam dalam slide atau mungkin juga dalam proyektor cahayanya terlalu terang, maka slide-nya itu tidak terlihat gitu ya. Atau hal-hal yang lain pencahayaan seperti pemilihan warna itu penting ya. Jadi supaya bisa membedakan teks, membedakan apapun gitu ya. Pencahayaan itu penting. Terus pemilihan bahasa dan media. Nah, ini pemilihan bahasa disesuaikan yang tadi disebutkan ya. Bahasa formal berarti disesuaikan dengan orang yang kita eee, hadapi gitu ya, siapa gitu ya, atau mungkin juga bahasa seperti untuk anak-anak gitu ya, itu disesuaikan. Cuman etika bahasa juga harus sesuai gitu ya, tidak boleh berbahasa kasar atau bahasa, yang kurang etis dan yang lainnya gitu ya. Nah, terus, berpikir positif tentang peserta. Nah, ini harus positif. Jadi, biasanya kalau ketika kita berpikir negatif terhadap peserta, konsentrasi kita akan buyar, ya. Mungkin akan demam panggung. Jadi kita berpikir positif saja. Mungkin, kita lihat audiennya gitu ya, karena harus berkomunikasi dua arah. Sebenarnya enaknya mengajar itu di depan kelas daripada online seperti ini. Tapi kalau seandainya kita lihat, konsentrasinya sudah buyar, kita harus tetap berpikir positif, ya. Kalau kita berpikir negatif biasanya akan buyar gitu ya, akan buyar konsentrasi kita yang kita presentasikan di sana, ya. Nah, terus mempertimbangkan budaya peserta. Nah, ini disesuaikan biasanya untuk menarik perhatian gitu ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan seperti tidak boleh menyinggung, ras, budaya gitu ya, suku, agama, dan segala macam itu harus dipertimbangkan ya dalam presentasi. Jadi
tata tulis kita, tata bahasa juga kita harus perhatikan juga di sana, ya. Jadi, sesuaikan dengan audien kita di sana, ya. Terus bersikap terbuka juga. Nah, ini bersikap terbuka, mungkin juga dari sisi pertanyaan atau mungkin juga dari sisi komunikasi dua arah gitu ya. Kalau bersifat tertutup, kita bicara sendiri gitu ya, tanpa ada komunikasi dua arah, maka konsentrasi peserta itu akan buyar. Tapi kalau kita membuat komunikasi dua arah, ya, ketika kita presentasi, berarti kita ada koneksi di sana gitu ya. Nah, terus pakaian yang tepat. Nah, ini pakaian yang tepat itu harus sesuai ya, harus sesuai dengan yang kita pakai gitu ya. Kita harus, menggunakan presentasi budaya, maka gunakan pakaian budaya. Kita mempresentasikan dengan presentasi olahraga, maka pakaian olahraga gitu ya. Atau presentasikan keagamaan, maka menggunakan mungkin pakaian koko atau sarung gitu ya. Nah, terus kalau presentasian formal, maka mungkin kita harus pakai batik, pakai kemeja berdasi dan segala macam. Tidak mungkin kita menggunakan, eee, sarung untuk presentasi olahraga ya, tidak mungkin ya. Nah, terus maksimalkan efektivitas presentasi. Nah, ini suara yang jelas ya, dapat didengar. Nah, terus, dapat melihat dengan semua peserta dari mulai depan sampai belakang ya. Terus menyimak dengan pendengar yang baik ya, menyimak atau pendengar yang baik. Jadi kita nyimak orang lain dan kita juga mendengarkan perkataan orang lain gitu ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya komunikasi itu terbangun di sana. Nah, terus memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, ini, sangat penting. Jadi kita bisa melihat orang tertarik dengan presentasi kita itu bisa dilihat dengan banyak orang yang bertanya gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang bertanya itu semakin Eee, bagus presentasi kita. Cuman kadang-kadang kita juga harus memikirkan orang lain di sebelahnya gitu ya. Karena terlalu lama, akhirnya terlalu banyak orang yang bertanya gitu ya, akhirnya durasinya semakin panjang. Orang yang harusnya waktunya harusnya istirahat, tapi terus bertanya, terus menjelaskan, maka tidak ada waktu istirahat. Maka ada baiknya kita batasi waktunya atau ada batasi jumlah pertanyaannya di sana. Nah, terus mendorong peserta agar aktif. Nah, ini komunikasi dua arah yang tadi disebutkan itu harus penting ya, harus, supaya aktif dalam yang kita bahas. Nah, terus respon kebutuhan peserta. Nah, ini merespon kebutuhan peserta seperti, mungkin akan ada yang ke toilet, mungkin, lapar atau mungkin juga haus gitu ya, itu disesuaikan gitu di sana. Supaya konsentrasi mereka itu tetap tetap, tetap terbangun, ya. Terus menggunakan media yang efektif, yang menarik, supaya apa? Supaya sesuai, supaya jelas di sana. Nah nah ini ciri-ciri presentasi yang baik, pertama disampaikan dengan penuh semangat dan siap mental gitu ya. Jadi orang yang semangat mempresentasikannya, maka lebih apa, lebih lebih energik di sana ya. Terus berbicara dengan jelas dan terdengar ke seluruh audien, dari depan sampai belakang di sana. Nah, terus sistematis, berurut, dari mulai awal susunannya, dari mulai poin pertama sampai terakhir itu sistematis. Argumen juga dapat diterima, dapat, diterima akal gitu ya. Kalau mungkin tidak diterima akal, mungkin harus ada pertanyaan pertamanya kan di sananya. Nah, biasanya supaya apa? Supaya pertanyaan-pertanyaan itu ada penjelasan, supaya lebih menjelaskan, lebih jelas gitu ya, supaya dapat diterima juga di sana ya. Nah, juga selain juga yang terbaca menarik, jadi yang tadi disebutkan, ukuran, terus huruf, jenis huruf segala macam itu harus sesuai ya, gampang dibaca. Terus tiap slide menampilkan maksimal mungkin 2 sampai 3 menit, tidak boleh terlalu lama ya, supaya tidak membosankan ya. Terus, kontak mata dengan audien, ya, ada komunikasi dua arah, jadi tidak boleh terus membaca slide gitu ya, atau, membelakangi audien itu tidak boleh gitu ya. Jadi biasanya posisinya itu adalah, di pinggir, pinggir antara audien, ya, antara audien mungkin kalau di segitiga kan itu ada segitiga gitu ya. Segitiga yang satunya ada audien, ada yang presenter, ya, atau yang presentasikan, dan segitiga yang satunya itu adalah slide-nya gitu ya, di sana. Nah, terus melakukan pergerakan saat berbicara. Jadi tidak diam. Kalau bergerak terus, biasanya
konsentrasi itu lebih lebih bagus ya, kalau bergerak terus ya. Maju mundur, depan ke belakang, supaya apa? Supaya lebih enak ya. Nah, menggunakan pakaian sepantasnya. Nah, ini disesuaikan. Jadi disebutkan gitu ya, tidak mungkin mempresentasikan atau tidak mungkin olahraga dengan menggunakan sarung kecuali 17 Agustusan ya. Nah, terus menggunakan humor, ice breaking. Maksud di sini ice breaking bukan bawa es balok lalu dipecahkan, bukan ya. Jadi ice breaking ini lebih kepada humor, lebih kepada supaya apa? Supaya orang itu bisa berkonsentrasi kembali ya. Jadi Eee, ya apa ya, supaya supaya tidak terlalu jenuh gitu di sana. Kalau terlalu serius kadang-kadang orang itu akan mengantuk ya. Nah, dan di akhir, nah akhir ini, eee, sediakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tanya jawab itu di waktu yang terakhir biasanya gitu ya, juga sesuaikan dengan waktunya, sesuaikan dengan keadaannya juga gitu ya, dan biasanya dibatasi waktu dan jumlah penanya ya. Supaya apa? Supaya kita melihat ketertarikan, juga kita juga melihat audien di sana. Nah, juga memiliki sesi tanya jawab di sana ya. Nah, jadi kalau lebih dari waktu yang ditentukan, maka mungkin pertanyaan bisa japri atau di sana ya. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.